Pertanyaan tentang Palestina terus muncul di layar kita. Tapi kenapa? Ya, ini adalah ketidakadilan dan penolakan terhadap hak asasi manusia yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, yang memiliki implikasi global. Berikut gambaran singkatnya. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa menempatkan Palestina, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, di bawah pemerintahan Inggris, yang mendukung pembentukan Rumah Nasional untuk bangsa Yahudi di sana. Sebuah langkah yang disambut baik oleh para pemimpin Zionis yang menganggapnya sebagai tanah air bangsa Yahudi kuno. Di tengah meningkatnya arus imigrasi dan di bawah kekuasaan asing, bangsa Palestina, yang telah tinggal di tanah tersebut selama berabad-abad, melakukan perlawanan dari tahun 1936 hingga 1939, yang justru berujung pada penindasan, termasuk oleh pasukan Inggris dan milisi Yahudi. Pada tahun 1947 PBB memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara merdeka. Yerusalem akan ditempatkan di bawah administrasi PBB. Namun, Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948 dan merebut lebih banyak wilayah Palestina daripada yang awalnya dialokasikan, selain tepi barat, tetapi termasuk Yerusalem Timur, yang dikuasai Yordania, dan jalur Gaza, yang dikuasai Mesir. Perang menyebabkan lebih dari separuh warga Palestina diusir atau meninggalkan rumah mereka dan berakhir di kamp pengungsian di tepi barat, Gaza, dan negara-negara tetangga. Orang-orang Palestina menyebutnya sebagai Nakba atau malapetaka. Mereka tetap menjadi pengungsi hingga saat ini. Sebagian besar bergantung pada Badan Pengungsi Palestina PBB yang dibentuk khusus untuk menangani kasus ini. Selanjutnya, dalam Perang 6 Hari di tahun 1967 antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, 500 juta warga Palestina terpaksa mengungsi. Israel menduduki Gaza dan tepi barat, serta mencaplok Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua. Pada tahun-tahun berikutnya, Majelis Umum PBB menegaskan hak-hak warga Palestina atas penentuan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan, dan kembalinya pengungsi. Pada tahun 1974, Majelis Umum PBB mengakui Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Rakyat Palestina melakukan perlawanan atas pendudukan Israel pada tahun 1987, disebut sebagai Intifada atau perlawanan pertama. Hal ini diikuti dengan diplomasi yang intens dan berujung pada penandatanganan Perjanjian Oslo, sementara antara Israel dan PLO pada tahun 1990-an. Palestina mengakui Israel dan Otoritas Palestina didirikan untuk memerintah sebagian tepi barat dan jalur Gaza. Negosiasi lebih lanjut gagal menyelesaikan masalah yang tersisa, karena Israel merampas tanah bangsa Palestina dan memindahkan penduduknya ke pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Saat Intifada kedua di tahun 2000, terjadi bentrokan bersenjata dan serangan bom. Israel membangun tembok pemisah tepi barat, yang sebagian besar berada di dalam wilayah Palestina, merebut tanah dan membatasi kebebasan bergerak. Mahkamah Internasional kemudian menetapkan bahwa tembok di dalam wilayah Palestina adalah ilegal. Pada tahun 2005, Israel menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza. Pasca pengambil alihan bersenjata oleh Hamas, Gerakan Perlawanan Islam di Palestina, pada tahun 2007, Israel memberlakukan blokade terhadap Gaza yang semakin memperdalam krisis kemanusiaan seiring dengan perlawanan bangsa Palestina. Palestina menjadi negara pengamat non-anggota PBB di tahun 2012, dan beberapa tahun kemudian, Dewan Keamanan menuntut agar Israel menghentikan aktivitas pemukiman ilegal. Namun demikian, wilayah pemukiman terus meluas. Meskipun terdapat dukungan luas dari dunia internasional terhadap solusi dua negara, penyelesaian masalah-masalah inti mengenai status akhir belum dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan resolusi-resolusi PBB. Oleh karena itu, sampai keadilan dan hukum internasional ditegakkan, dan Israel mengakhiri pendudukannya, perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka akan terus muncul di layar kita.